wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Halo teman-teman, sebelum lebih jauh dari pembahasan edukasi tentang mitigasi bencana gerakan tanah, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 24 yang beranggotakan saya sendiri, Erin Fiana, dengan NIM 31501900039 dari Fakultas Agama Islam Prodi Tarbiyah. Yang selanjutnya Mbak Alfiatus Sholihah dengan NIM 31191900013 dari Fakultas Agama Islam Prodi Tarbiyah. Yang selanjutnya Mbak Alia Octavia Listiana dengan NIM 31101900014 dari Fakultas Agama Islam Prodi Tarbiyah. Yang selanjutnya Mbak Devi Safitri dengan NIM 31101900034 dari Fakultas Agama Islam Prodi Tarbiyah. Yang terakhir Mbak Vindiani dengan NIM 31101900046 dari Fakultas Agama Islam Prodi Tarbiyah. Nah, yuk teman-teman, kita lanjut untuk pembahasan edukasi tentang mitigasi bencana gerakan tanah. Ayo, di sini teman-teman ada yang tahu belum apa itu mitigasi bencana gerakan tanah? Tapi sebelumnya teman-teman subscribe terlebih dahulu. Subscribe, like, and share. Yuk mari kita simak penjelasan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, slide yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu mencakup yaitu meliputi gerakan tanah hampir setiap tahun terjadi. Yang kedua yaitu dampak merusak sarana prasarana dan korban jiwa. Yang ketiga yaitu upaya penanggulangan perlu terus-menerus dilakukan. Yang keempat, masyarakat yang tinggal di daerah rawan gerakan tanah perlu waspada. Yang berikutnya, pendidikan bencana gerakan tanah perlu dilakukan. Yang terakhir, penanganan gerakan tanah menjadi kewenangan Pemda setempat. Yang kedua yaitu pengertian mitigasi sendiri. Pengertian mitigasi yaitu upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif yang timbul akibat bencana. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman gambarnya itu. Nah, gambar yang kedua yaitu pengertian bencana gerakan tanah. Bisa diamati dari ilustrasi sekitar Kecamatan Gunung Pati. Kecamatan Gunung Pati itu merupakan daerah rawan longsor karena secara geologis daerah ini memiliki tanah yang labil dan perbukitan. Hutan sebagai penopang tanah pun terancam keberadaannya. Karena semakin luasnya pemukiman warga. Dalam hal ini, manusia banyak dirugikan meskipun aktivitas manusia juga terdeteksi sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana longsor. Adapun bagaimana cara mengurangi kerugian yang kemungkinan ditimbulkan oleh bencana longsor di Gunung Pati itu? Nah, kita simak penjelasan sebagai berikut lagi. Perlu diketahui reaksi masyarakatnya sehingga prioritas sosialisasi dan intervensi dapat terarah dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengukur indeks kesiapsiagaan warga di 19 lokasi titik penelitian rawan bencana longsor. Gunung Pati memiliki morfologi bervariasi yang berpotensi terhadap bencana tanah longsor. Daerah rawan longsor ini mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit baik sisi ekonomi, sosial, seperti bangunan vihara, talut, rumah, dan sebagainya. Maupun nyawa juga direnggut teman-teman. Ketiga,
ketiga, daerah ini berada di daerah dengan tingkat kerawanan cukup tinggi, sehingga diprioritaskan untuk mendapatkan sosialisasi dan intervensi yang perlu dilakukan. Dilihat dari kondisi geografisnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilalui deretan gunung berapi dan lautan. Keadaan tersebut membuat negara ini rentan terhadap bencana alam. Banyak kejadian bencana alam di masa lalu telah menimbulkan banyak korban nyawa maupun harta. Dan dari berbagai macam tindakan pemerintah dan masyarakat untuk menangani bencana tersebut, kegiatan pada tahap prabencanalah yang selama ini banyak dilupakan. Padahal kegiatan pada tahap prabencana ini sangatlah penting. Karena apa? Karena yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan di dalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya korban jiwa serta kerugian harta benda akibat bencana di Indonesia adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bencana itu tersendiri. Masyarakat tidak siap dalam mengantisipasi bencana karena kesadaran dan kesadaran masyarakat untuk melakukan tindak penyelamatan perlu dipupuk sedini mungkin. Dan dalam rangka pencegahan bencana longsor, upaya-upaya yang harus mendapat perhatian dalam tahap pengendalian pemanfaatan ruang yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman, yaitu yang pertama, penetapan dan penerapan peraturan zona atau zoning regulation. Untuk kawasan rawan bencana longsor, peraturan zonasi hendaknya memuat berbagai ketentuan yang dimaksudkan untuk mengurangi potensi kejadian longsor, juga merupakan pedoman dalam mewujudkan baku mutu lingkungan. Yang kedua yaitu penerbitan izin pemanfaatan ruang selektif. Mekanisme perizinan pada kawasan rawan bencana longsor tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Sementara itu, kegiatan yang dimungkinkan untuk dikembangkan pun harus dikelola dengan baik dengan syarat pola pengelolaan yang tepat agar tidak meningkatkan potensi bencana longsor. Yang terakhir itu pengenaan sanksi secara tegas dan konsisten terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Nah, misal di Gunung Pati ini ada dukuh yang bernama Delik Sari. Delik Sari tersebut yaitu daerah yang paling parah terjadi tanah longsor, teman-teman. Sehingga dia meminta agar camat dan lurah setempat segera membujuk warga untuk direlokasi ke daerah yang lebih aman. Dari informasi tersebut, memang daerah Gunung Pati tersebut itu dukuh Delik Sari rawan terjadi bencana longsor dan banjir. Karena secara geologis daerah ini memiliki tanah yang labil dan lahan hutan yang mulai sempit. Bukan hanya sekedar rawan teman-teman, tetapi juga sering terjadi bahkan terparah di kecamatan tersebut. Mekanisme untuk meningkatkan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana longsor yaitu misalnya yang pertama itu pembatasan pengembangan prasarana dan sarana umum di kawasan rawan bencana longsor. Yang kedua, pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang dikembangkan di kawasan rawan bencana longsor. Yang ketiga, pengenaan kewajiban kepada pemanfaat ruang di kawasan rawan bencana longsor untuk terlebih dahulu meningkatkan kontrol terhadap faktor penyebab longsor, yaitu penghijauan, pembangunan, dan lain sebagainya, dalam cakupan yang lebih luas daripada tahan yang dikuasai.
Yang keempat, pemberian preferensi kepada pemanfaat ruang yang bersedia untuk membebaskan dan menghutankan lahan di kawasan rawan bencana longsor. Dengan berbagai mekanisme insentif dan disinsentif tersebut, diharapkan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana longsor dapat lebih ditingkatkan. Adapun himbauan kepada masyarakat, yang pertama itu menanam pohon berakar kuat pada lereng terjal ya teman-teman. Yang kedua, jangan membuat persawahan pada bagian atas pemukiman pada lereng yang curam. Yang ketiga, jangan membuat kolam-kolam ikan di daerah pemukiman pada lereng yang curam. Yang berikutnya, terasering. Yang terakhir, rekahan atau belahan yang terjadi pada lereng di daerah pemukiman agar segera ditutup dengan lempung. Adapun tahapan penanggulangan gerakan tanah. Dari tujuan penanggulangan tersebut itu yaitu melindungi dan menyelamatkan penduduk, harta bendanya, sarana prasarana. Tahapan penanggulangan tersebut yaitu meliputi tahap sebelum terjadi bencana atau tahap persiapan, yaitu antisipasi dan prediksi, yang meliputi 1. Penyuluhan dan sosialisasi. Yang kedua, peringatan dini. Yang ketiga, penyebarluasan informasi. Yang keempat, pelatihan lapangan. Yang kelima, pembuatan peta rawan bencana gerakan tanah. Yang terakhir, pemantauan dan penyelidikan. Tahap yang kedua yaitu tahap pada waktu terjadi bencana atau tahap darurat, yaitu pengerahan pertolongan. Yang pertama, penyelamatan penduduk. Yang kedua, pencarian penduduk yang tertimbun. Yang ketiga, penanganan penduduk yang meninggal dan masih hidup. Yang terakhir, penanggulangan teknis gerakan tanah. Yang ketiga, tahap setelah bencana atau rehabilitasi, yaitu mengembalikan situasi mendekati normal ya teman-teman. Yang pertama itu menyembuhkan korban bencana. Yang kedua, rehabilitasi perumahan dan sarana prasarana yang rusak atau yang amat-amat rusak. Yang ketiga, relokasi pemukiman. Yang terakhir, operasi pasar dan rehabilitasi perekonomian masyarakat. Yang ketiga yaitu tahap setelah berencana atau rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali sarana prasarana yang rusak. Yang pertama, pembuatan rencana yang baik atau terstruktur. Yang kedua, penelitian menyeluruh melibatkan semua pakar dari berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir, tersedia anggaran yang memadai. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya selesai juga edukasi tentang mitigasi bencana gerakan tanah. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan yang tidak disengaja mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.